Sobat, jumpa lagi di channel kita di Estek Info. Kali ini kita akan membahas mengenai color mark sensor, sobat. Sebelumnya kita juga sudah membahas mengenai proximity sensor dan photoelectric sensor. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas color mark sensor, di mana kita akan mendemokan atau mentrialkan atau menunjukkan kepada kalian ya, yaitu PC series ya, sebagai alat peraga kita kali ini, di mana tipe yang dipakai yaitu tipe BC15 dari produk Otonix ya, sobat-sobat sekalian. Ya, untuk kali ini ya, kita akan membahas mengenai wiringnya dari PC series ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita tidak akan secara mendetailnya, cuma garis besarnya, supaya kalian-kalian yang ingin tahu mengenai color sensor ya, color mark sensor terutama di PC series ini, jadi kalian bisa ada gambaran untuk gimana sih menggunakan produk PC series ini ya. Nah, di PC series ini ada dua tipe ya, sobat ya, yaitu tipe yang dengan output NPN dan output PNP. Pada kesempatan ini saya nggak akan membahas NPN dan PNP itu apa, karena kita sudah membahas pada video sebelumnya ya, sobat ya. Jadi kalian bisa cek aja di video kita mengenai beda NPN dan PNP. Nah, yang perlu kita bahas untuk kesempatan kali ini ya, sobat ya, kita akan membahas mengenai ini, sobat. Nah, coba saya akan, nah, ini kita akan mengenai kabel di sensor PC series ini. Ada brown, coklat, hitam, dan biru. Ini sudah standarnya ya, sobat ya. Tapi yang berbeda adalah ini, sobat ya. Untuk kabel white-nya ini adalah SAP. Nah, kabel white ini digunakan untuk, kalau istilahnya, yaitu untuk menticing objek yang akan dideteksi oleh si sensor. Nah, melalui kabel. Jadi di BC15 kali ini itu sebenarnya ada dua metode untuk teaching ya, sobat ya, melalui button atau yang kedua yaitu melalui kabel. Nah, ini sama juga di PNP juga kabel. Nah, perlu diketahui juga untuk pengabelannya, untuk teachingnya, yaitu harus disambungkan dengan tegangan negatif atau non DC ya. Begitu pula untuk PNP juga sama, sobat sekalian, yaitu disambungkan ke negatif pula ya, jangan sampai kebalik ya, sobat ya. Kalau NPN ke negatif, nanti yang PNP ke positif, bukan nih, sobat. Kalau khusus untuk yang teaching PC series ini yaitu negatif, ini juga negatif. Oke, sobat, bila kalian ada pertanyaan atau ingin diungkapkan, tulis saja di kolom komentar ya, sobat ya. Mungkin sebagai masukan bagi kita semua ya. Oke, lanjut lagi. Nah, untuk unit description-nya ini, sobat ya. Unit description-nya ini di sini ada 6 bagian, sobat. Nah, ini yang perlu kalian ketahui, karena ini adalah sebagai dasar nanti sebagai ketika saat kita mau menteaching atau mendeteksi si objeknya sebagai objek yang akan kita deteksi. Dimana untuk bagian nomor 1 yaitu part untuk indikator output, operation indicator. Nah, ini sebagai penunjuk outputnya ya. Jadi kalau lampu outputnya ini menyala dengan berwarna merah, maka outputnya itu akan bekerja ya. Jadi outputnya sudah on, itu, sobat. Nah, untuk yang bagian ini, di bagian kanan ini ada dua bagian, sobat, yaitu untuk stability indicator. Untuk nomor 2 di bagian ini biasanya berwarna hijau, sobat ya, warna hijau. Kemudian jadi kalau warna hijau ini menyala, berarti itu adalah posisi yang terbaik jarak sensing antara objek dengan si sensor. Jadi itu adalah posisi stabilnya akan berwarna hijau.
Tapi apabila kalian waktu men-teaching antara objek dengan si sensor belum berwarna hijau di sini, maka kalian harus mencari seberapa jarak yang terbaik, entah itu posisi angle-nya atau posisi jarak sensingnya ya. Nanti kalian bisa lihat sobes di manualnya, bisa kalian googling aja untuk PDF di PC series ini. Nah, kemudian nomor 3 yaitu timer indikator. Nah, kebetulan untuk si sensor ini juga dilengkapi dengan fungsi timer ya sobat ya sekalian. Nah, karena si timer ini juga dilengkapi dengan lampu juga, indikatornya dengan warna orange ya. Jadi output merah, stabil hijau, stability ya. Kemudian ada timer warna orange. Nah, sedangkan teaching indikator ini ada beberapa warna nih sobat yang kalian perlu ketahui juga. Nah, nanti kalian bisa lihat ya, nanti warnanya apa aja. Tapi biasanya kalau posisi untuk teaching, masuk ke posisi teaching, dia warnanya akan hijau, dia akan kedip-kedip. Nah, nanti kalian bisa lihat aja waktu demo ya. Oke, ini adalah posisi nomor 4. Nah, untuk yang posisi nomor 5 yaitu posisi button untuk teaching. Nah, itu yang tadi saya jelaskan sebelumnya buat kalian yang tadi di posisi wearing untuk kabel warna putih. Nah, ini fungsinya sama seperti ini sobat ya untuk teaching. Nah, sedangkan untuk yang posisi nomor 6 itu digunakan untuk operation modenya color match atau mismatch switch. Jadi NO dan NC. Di NO output on ketika target warnanya itu cocok dengan yang sudah direferensikan. Misalkan kita ngedetek inspect warna merah gitu ya. Nah, nanti ketika si sensor ini mendeteksi warna merah, maka dengan posisi NO, nah dia akan outputnya akan on. Nah, ini kebalikannya nih kalau NC, di output on ketika target color tidak sama dengan color yang direferensikan. Jadi malah kebalikannya, kalau tadi warna merah harusnya on kalau NO, kalau NC ketika warna merah, nah itu dia malah mati. Tapi selain warna merah dia akan menyala. Seperti itu sobat keterangannya. Nah, oke, lanjut lagi di operation dan settingnya. Nah, ini yang perlu kalian tahu, harus diagram flowchartnya nih sobatnya. Di mana bagian flowchartnya ini kalian harus mengerti minimal cara membacanya sedikit demi sedikit lah ya. Jadi ini posisi ini dulu, kita lihat di sini ya. Di sini ada run mode. Jadi ini adalah posisi di mana sensor posisi run. Nah, kalau kita mau start teaching, kita harus melewati posisi teaching standby dulu sobat. Kita tekan set, maka teaching mulai standby. Nah, kemudian kita baru tekan set selama 3 detik, kurang lebih ya, kurang lebih 3 detik. Nah, ini adalah stop, sudah stop teachingnya. Nah, kemudian kalau kita misalkan dari run mode mau ke mode timer setting, ke parameter settingnya ya, timernya ini kita harus menekan set kurang lebih 5 detik. Oke, nah kemudian kalau kita ke mode sensing mode atau ke sensitivity setting, kita tekan setnya selama 3 detik. Nah, ini memang 3 detik sama nih sobat, tapi ini melalui teaching standby. Nah, ini kita lanjut lagi ke flowchartnya ya sobat ya. Nah, ini kalau kita mau setting di sensing mode dan sensitivity setting, kan kita sudah melalui 3 detik ini ya. Nah, nanti rakamannya seperti ini. Nah, perlu kalian ketahui sobat, untuk PC series ini itu ada 2 mode untuk pendeteksiannya, yaitu yang color mode, jadi dia hanya mendeteksi berdasarkan color aja, dan yang kedua dia bisa mendeteksi color plus intensitas,
ya kodenya, dimana objeknya ini mungkin dari Autonix-nya sendiri itu membagi 3 ya objeknya, yaitu main, bagus, normal, dan row kasar ya. Mungkin ya seperti kalian mungkin bisa bayangkan, mungkin kalau kardusnya itu halus ya, dan normal ini seperti kertas setengah kasar ya. Nah misalkan ini kita ngomongkan ya, mungkin dari Autonix membagi jadi 3 objek ya, yaitu kasar, normal, atau setengah kasar setengah halus. Nah ini yang fine, normal. Nah, tapi yang terbedakan itu color plus intensity. Nah ini perlu kalian ketahui, ini di sini ada lingkaran nih, setengah hitam, setengah putih, full hitam, ada pula yang terbentuk matahari ya. Nah ini kalian perlu ketahui, kalau full hitam dia berarti lampunya mati. Kalau flashing itu ya, flashing setiap setengah detikan itu berarti warnanya setengah hitam setengah putih. Tapi kalau dia di matahari ini berarti dia ya, ini perlu kalian ketahui juga. Di sini kalian lihat di sini outputnya ya, kalau dia flashing ya berarti dia, dan stability-nya full hitam berarti dia ke mode color ya. Cuman yang membedakan apa sobat? Switching indikatornya. Switching indikatornya apabila dia berwarna hijau, berwarna merah ya ini ya. Nah berarti dia posisinya di color mode fine. Tapi kalau yang hijau berarti dia color mode normal. Kalau yang berwarna biru berarti dia color mode raw ya. Begitu pula sama seperti color plus intensity, ini kebalikannya ini sobat. Yang flashing di bagian stability, kalau yang tadi di bagian output ya. Ini malah outputnya mati, yang flashing di stability. Nah ini warnanya merah, hijau, dan biru seperti itu. Nah ini langkah-langkahnya setelah kita tekan 3 detik, dia akan berada di posisi mode terakhir settingan apa. Oh ternyata misalkan kita terakhir setting di mode normal ya, berarti outputnya flashing, stability-nya mati, dan switching indikatornya warna hijau. Nah ini nanti kita akan urut dari sini, ini kembali lagi ke sini ya. Oke, kemudian kita dari run mode ke timer. Nah ini kita tinggal set. Nah ini timernya kalau dinyalakan timer on, jadi ini harus posisi flashing, dan timernya modenya nyala orange ya, tadi ya warna orange. Nah kalau timernya mati, indikatornya mati, berarti dia timernya tidak dimainkan. Nah ini kalau kita mode stitching ya, stitching berarti stitching kita misalkan mau stitching warna merah. Nah kita harus stitching standby, ini outputnya dan stability-nya harus mati dulu. Nah stitching indikatornya flashing, biasanya ini warnanya ini orange ya, orange agak kehijau-hijauan ya sobat ya, ya tergantung kalian melihatnya warnanya apa. Tapi yang jelas posisi di indikator stitchingnya ini dia berwarna berflashing ya, atau berkedip. Nah kemudian kalau sudah berkedip kita tekan setnya selama 3 detik. Nah misalkan output dan stability-nya ini dia menyala bersamaan, sekaligus stitching-nya ya, dia menyala semua, berarti stitching-nya ini berarti sudah berhasil ya. Tapi kalau seandainya ini posisi out-nya flashing dan stability-nya mati, ininya stitching-nya menyala, berarti ini kodenya masih error. Maka kalian harus mencari posisi sampai ininya menyala semua. Nah nanti kita lihat ya cara stitching-nya. Oke, saatnya kita demokan untuk sensor PC series. Oke teman-teman, sebelum kita demo, jangan lupa ya teman-teman subscribe, like, comment, dan share apabila kalian melihat video ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih.
Oke Sobes, saatnya kita akan melakukan demo ya. Ini adalah untuk peraganya, yaitu ada satu buah sensor VC 15 LTT strip C ya, dimana satu sensor ini tidak serta-merta langsung input dengan kabelnya. Itu dia menggunakan konektor ya Sobes ya. Jadi kalian kalau membeli VC series ini jangan lupa membeli konektornya juga di series ya. Nah, di sini ada juga sebuah lingkaran, ya, di mana lingkaran ini terdiri dari 5 warna, merah, kuning, hijau, biru, dan ungu. Nah, kemudian ini ada run stop ya, yaitu selektor switch untuk memutar atau menjalankan si lingkaran ini melalui motor. Kemudian ini ada tombol set key yang tadi sudah dijelaskan, gunanya untuk teaching ya, seperti tombol yang ada di sini. Nah, ini mengapa ada tombol ini juga berfungsi untuk misalkan si BC series ini ada di dalam mesin yang kita nggak bisa menjangkaunya dengan tangan, kita bisa melakukan teaching melalui tombol, melalui indikator yang ada di dalam yang ada berada di BC series ini. Nah, kebetulan untuk BC series ini ada indikator ini menyala ya. Ini posisi kode running ya. Ini menyala, stability-nya menyala, berarti dia sudah berada posisi yang bagus, stabil untuk sensingnya. Nah, ini ada warna hijau atau kuning ya, atau orange mungkin. Nah, ini kita lihat di sini, kita jalankan lagi ya, kita set. Nah, ini kita lihat ya. Berarti di sini kita lihat ya, yang flashingnya ini adalah warna merah di bagian output, dan ini di teachingnya dia juga berwarna hijau ya Sobes ya. Nah, berarti dia berada di posisi setting sensitivity-nya berarti di color, karena yang flashing di bagian output. Nah, kemudian ini berwarna hijau berarti dia di bagian normal ya. Nah, posisi di bagian normal berarti ini adalah posisinya sensitifnya di color dan normal. Nah, kemudian kita kembali lagi ke posisi running ya. Kita coba teaching ya ini Sobes ya. Kita coba teaching. Nah, kita tekan set sekali aja, tak. Ini di bagian teachingnya ini dia akan berkedip ya, atau flashing. Kita lihat di sini. Nah, kemudian kita tahan selama 3 detik. Ya, kita tahan lagi ya. Coba. Nah, di sini berarti dia menyala semua nih. Teachingnya menyala. Ini menyala, output, stability-nya juga menyala. Berarti teachingnya dia sudah terteaching nih di warna ungunya ini ya. Warnanya ungu sudah terteaching. Tapi kalau seandainya ini tidak menyala, tapi seperti itu berarti teachingnya ada yang tidak beres, berarti belum normal. Nah, ini kebetulan outputnya juga menyala nih. Ini menyala, ini output menyala. Nah, ini kita lihat. Nah, ini kita kembalikan lagi ya. Nah, kita lihat. Nah, ini kalau posisi merah dia mati, kuning mati, nah, hijau mati. Nah, kembali ke ungu, dia menyala kembali Sobes. Nah, ini coba kita nyalakan motornya dengan kecepatan tinggi. Dia diputar, dia bisa mengikuti kecepatan, dan ketika berwarna ungu dia akan menyala. Ya, itu dulu Sobes trial dari kita. Semoga cara settingnya untuk BC series ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya. Terima kasih.